Akun Twitter Kurawa selama ini memang dikenal dengan laporan investigatifnya melalui rangkaian tweet atau utas yang ia sebut sebagai sinetweet. Bansos senilai 2,85 triliun di Jakarta di era Anies Baswedan. Tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95%. Pengayaan informasinya bisa dilakukan ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi begitu ya. Pada kebohongan Gubernur Jakarta saat itu Anies Baswedan yang berbohong di depan publik di acara bersama Abdullah Gimnastiar atau Agim yang menyebutkan bahwa isi paket sembako itu ada daging sapi dan daging ayamnya. Ternyata Anies bohong besar. Pegiat media sosial Rudy Valingka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2020, ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, berdasarkan temuan Rudy Valing, mengatakan istrinya ikut terlibat dugaan korupsi mencapai 2,85 triliun rupiah. Rudy mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari dorongan istri gubernur tersebut. Info seorang pengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dirilis Dinas Sosial DKI Jakarta. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapatkan porsi senilai 2,85 triliun rupiah. Setelah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya, Rudy langsung meluncur ke TKP lokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rudy memastikan bahwa 100% kondisi beras bansos milik DKI rusak dan membusuk. Bahkan menurutnya beras tersebut sudah tidak layak untuk hewan, sekalipun karena terdapat jamur berwarna kuning hingga menghitam. Bahkan Rudy turut membocorkan sejumlah dana administrasi yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peristiwa agnostik atau kehilangan yang tidak diketahui yang diduga akibat banyak modus surat jalan yang double dan lainnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK menyatakan istri tercinta Anies terancam ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Sebelumnya Anies memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan istrinya pada hari ini untuk diminta keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E yang telah digelar pada Juni 2022. Namun Anies enggan merinci lebih lanjut apa yang telah diklarifikasi oleh penyidik KPK. Ia hanya menyampaikan senang kembali dapat membantu KPK. Saat bertugas di Pemprov DKI Jakarta, kata dia pihaknya juga telah membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu dalam pengerahan dan pencegahan korupsi. KPK pun menghargai kehadiran Anies tersebut. Namun KPK tidak dapat menyampaikan materi permintaan keterangan terhadap Anies tersebut karena masih dalam tahap penyidikan.